Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sukma. Di sini saya akan menjalankan tugas belajar di luar kelas hari ke-8. Tugas hari ke-8 yaitu mempraktekkan penyampaian verbal kata 4 HVK dan 4 HVS menggunakan metode berdialog, serta menjawab pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Halo, selamat pagi kakak-kakak, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik gini, pasti udah pada mandi belum? Siapa yang udah mandi? Acungin tangannya. Kakak Al udah mandi? Kakak Vina udah mandi belum? Udah, tadi mandinya sama MA apa sendiri? Wah, sendiri. Udah hebat ya, kakak udah gede. Coba kita panggil mamanya bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. MA mama, MA mama, MA mama. Coba tadi siapa di sini yang mandinya sikat GGI? Iya, gigi. Kakak Vina sikat gigi enggak? Kakak Al sikat gigi enggak? Keren-keren, udah pada sikat gigi. Tadi sebelum bimba, siapa yang udah minum SU dulu? Udah pada minum susu? Oh, biar makin hebat ya. Susu apa coba tadi minumnya? Susu sapi? Kita panggil sapinya bareng-bareng yuk. SAPI sapi, SAPI sapi, SAPI sapi. Keren. Kakak Al habis dari mana nih? Pakai topi gitu ganteng. Habis main sama PA. Main apa sama papa? Main BOLA. Wah, seru banget ya main bola sama papa. Coba di sini siapa yang suka baca BUKU? Wah, Kakak Vina suka baca buku? Buku apa nih? Buku dongeng. Siapa yang suka bacain dongengnya buat Kakak Vina? Sama mama. Sebelum tidur ya dibacain dongeng sama mama. Apa? Kakak Vina habis dari kebun binatang? Wah, sama siapa ke kebun binatangnya? Sama MA sama PA. Wah, seru ya main ke kebun binatang. Ada apa aja nih di kebun binatang? Kakak lihat apa aja? Ada kuda, ada rusa, ada monyet. Coba kita panggil rusa bareng-bareng yuk. Mau nggak? Yuk, 1, 2, 3. RUSA rusa, RUSA rusa, RUSA rusa. Sekarang kita panggil kuda. 1, 2, 3. KUDA kuda, KUDA kuda, KUDA kuda. Ih, rajin-rajin, keren. Tugas yang kedua yaitu menjawab pertanyaan mengenai tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang A, pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana dan kegiatan kelas yang pertama, suasana kelas harus dipastikan menyenangkan dan nyaman bagi anak. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat dan baca dan belajar anak. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Dan yang terakhir, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Caranya yang pertama, guru harus selalu bisa menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Yang keempat, guru harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill, menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO, MBA AIUEO. Guru harus dapat menerapkan kurikulum MBA AIUEO. Guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Dan bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru lain. Yang terakhir atau yang ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIUEO? Kemampuannya pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, guru mau bertanya atau berdiskusi dengan guru lain bila ada hal-hal yang harus diketahui.
Terus guru mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Guru mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan kepada murid. Lalu untuk menghibur murid, guru perlu bisa mendongeng, bercerita, bernyanyi, berdialog. Terus mempelajari konsep dasar variation skill, konsep dasar MBA UEO, kurikulum MBA UEO, serta melaporkan segera kepada penanggung jawab unit bila ada permasalahan pada kegiatan murid. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba dalam menumbuhkan minat belajar anak adalah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan atau fun learning, serta aman, nyaman, dan tentu menyenangkan bagi anak, kayak gitu. Lalu yang C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Agar kelas aman, motivator harus melihat semua stop kontak atau saklar yang berada di jangkauan anak-anak itu tertutup, aman. Terus tidak ada senjata tajam, misalnya gunting, paku yang berceceran di dalam kelas. Terus tidak ada binatang atau serangga di dalam kelas. Terus tidak ada tumpahan air di dalam kelas, kan bisa jadi kepleset anaknya kalau ada air. Terus memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Terus mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dari guru, teman, dan orang tua. Lalu, pertanyaan yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan fisik misalnya dicubit, dipukul, atau ditusuk-tusuk sama pensil, atau dijewer, atau berantem-berantem sama temen tapi yang beneran gitu, main smackdown. Terus yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di dalam Bimba? Di Bimba. Psikis misalnya dipelototi, diomeli, ditakut-takuti, diancam, terus dikucilkan kayak dicemooh gitu, terus dipaksa belajar, terus memberikan modul yang gak sesuai sama kemampuan dan kemauan anak tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang pertama, sirkulasi udaranya baik, gak pengap, gak panas gitu biar anak nyaman. Terus guru harus selalu mengasihi murid, guru harus selalu menyayangi murid, kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Dalam mengasihi murid, misalnya motivatornya harus selalu tersenyum kalau ketemu murid, selalu menyapa, terus wajahnya harus ceria, terus riang, gembira saat bersama murid, terus belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi, nggak bau badan, nggak bau mulut, pakaiannya nggak ketat. Terus apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Misalnya melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya. Terus apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Motivator harus memastikan kegiatan di dalam kelas itu menyenangkan. Misalnya, kegiatan-kegiatan di dalam kelasnya harus menyenangkan. Misalnya, kita bermain, terus berdialog, terus bernyanyi. Pokoknya harus memastikan anak itu senang di dalam kelas. Terus yang ke-8, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya? Motivator harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan anak adalah kegiatan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat belajarnya. Misalnya kegiatan yang dilakukan ya berdialog, terus verbal kata, membacakan cerita, terus bernyanyi, bermain, terus tebak-tebakan, bermain puzzle atau angka, kayak gitu-gitu. Terus yang ke-9, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Motivator harus memastikan bahwa proses yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kurikulum Bimba UEO. Terus pemberian modul dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid tersebut. Yang terakhir, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator
kemampuannya banyak, kemampuan dalam memahami konsep dasar Bimba AUEO, terus kemampuan dalam memahami konsep dasar variation skill, memahami kurikulum MBA AUEO. Untuk menciptakan fun learning, motivator harus bisa berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng. Terus harus mampu menyiapkan materi yang akan diberikan di dalam kelas, mampu mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan kepada murid. Terus mampu berdiskusi dengan KU atau yang lainnya, mampu melaporkan kegiatan yang telah dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.